Jadi dosa orang-orang pandai yang akan membuat mereka masuk neraka sebelum hisab adalah hasad, dengki. Apa itu dengki? Yaitu adanya keinginan dalam hati agar nikmat yang Allah berikan pada orang lain hilang, beralih kepada kita. Itulah dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu sifat tercela, yaitu hasad, atau dalam bahasa kita disebut dengki. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha untuk beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh beliau Rasulullah bersabda, sittatun bisittatin yadkhulun nara yaumal qiyamati qablal hisab. 6 orang dengan sebab 6 dosa akan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat sebelum hisab, yakni sittatu asnafin, 6 golongan, bisababi sittati asya, dengan sebab 6 macam dosa, yadkhulun nar qablal hisab, akan masuk neraka sebelum hisab. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, manhum, wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang 6? Qala, Rasulullah bersabda, al-umara'u mim ba'di bil juri. Yang pertama dari 6 golongan orang yang akan masuk neraka sebelum hisab adalah para pemimpin, para pejabat. Mim ba'di, setelah aku, kata Rasulullah, mereka masuk neraka sebelum hisab bil juri, dengan sebab sikap kezaliman mereka. Jadi para jemaah, Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat akan ada 6 golongan orang yang akan masuk neraka sebelum hisab ditegakkan oleh Allah. Nah, seharusnya orang-orang baru masuk surga atau masuk neraka setelah ditegakkan hisab. Karena perjalanan kita nanti para jemaah setelah terjadi kiamat, pertama sekali yaitu bangkit di hari kubur, disebut dengan yaumil ba'si, hari kebangkitan. Kita setelah kiamat itu Allah akan turunkan hujan selama 40 hari berturut-turut menurut satu riwayat, sehingga dengan sebab hujan tersebut maka semua yang ada dalam kubur akan bangun dari kuburnya, sebagaimana biji-bijian yang terus disiram akan tumbuh dari dalam tanah.
Seperti itulah nanti kita bangun dalam kubur para jemaah. Setelah kita bangun dalam kubur, kita digiring masing-masing oleh para malaikat sesuai dengan amalan kita ke suatu tempat yang namanya mahsyar. Keun gedanya Aceh belang padang masya. Nah, bahasa Arab mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Di sana semua orang berkumpul. Keadaan di mahsyar itu katanya sangat panas. Karena matahari dalam satu riwayat 1 mil di atas kepala. Sekarang ratusan mil, mungkin ratusan ribu mil, tapi sangat panas. Apalagi satu mil. 1 mil ini tidak sampai 1 kilometer di atas kepala. 1,2 atau 1,6 mau. Ya segitulah. Pokoknya 1 mil dijelaskan matahari di atas kepala. Sedangkan bumi yang kita pijak bukan lagi tanah, tapi tembaga. Bayangkan dipanaskan dengan panasnya matahari para jemaah. Sehingga manusia di saat itu dalam keadaan berdesak-desakan, ya, semuanya hanya mendengus. Seperti itu suara. Dan tidak ada yang melihat kecuali ke atas. Jadi tidak melihat samping, kiri, kanan, semua melihat ke atas. Dalam keadaan semua telanjang kecuali beberapa orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadap ke langit itu mengharapkan agar Allah cepat menurunkan keputusannya supaya tidak lama di mahsyar. Setelah itu Allah tegakkan hisab. Hisab itu yaitu pemeriksaan amal seorang hamba. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia para jemaah, nanti di yaumil mahsyar itu akan diperiksa. Kalau bahasa kita hisab itu audit, akan diaudit semua. Apapun yang telah kita lakukan, nikmat yang kita pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, itu seperti kucuran dana dari pemerintah yang digunakan oleh lembaga atau dinas-dinas terkait. Nanti pada akhir tahun akan diaudit. Seperti itu juga kita. Nanti di padang mahsyar akan diaudit oleh Allah. Namanya hisab. Setelah terjadi hisab, akan ditimbang kembali. Namanya mizan. Nah, ukuran kebaikan dan kejahatan. Mana yang lebih berat. Setelah itu manusia semuanya diperintahkan untuk melewati satu perjalanan. Yang perjalanan itu melewati jembatan yang terletak di atas bara api neraka. Nah, jembatan itu ujungnya ke dalam surga. Artinya siapa yang bisa melewati jembatan itu masuk surga, yang tidak jatuh ke dalam neraka. Jembatan itu menurut Muhyiddin Ibnul Arabi terdiri dari 7 jembatan. Setiap satu jembatan akan dilalui dengan masa perjalanan 3000 tahun. Karena bentuk jembatan itu mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Semua jembatan seperti itu. Berarti 7 jembatan kali 3000, 21.000 tahun. Artinya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat dibandingkan perjalanan di jembatan itu. Nah, yang bisa melewati masuk surga, yang tidak masuk dalam neraka. Nah, seharusnya perjalanan semua seperti itu. Melewati hisab, mizan, jembatan sirat. Tapi ada orang-orang, kata Rasulullah, mereka tidak akan dihisab. Dari mahsyar langsung dicampakkan ke api neraka. Sebelum hisab itu terjadi, langsung dimasukkan. Artinya tidak lagi diaudit. Ini kesalahannya berarti sudah sangat parah. Tidak perlu lagi auditor. Tidak perlu lagi diaudit. Sudah sangat jelas, sudah sangat parah kesalahannya. 6 orang kata Rasulullah. Yang pertama al-umara, para pejabat. Jabatan apa saja? Kecil, besar, pokoknya ada jabatan. Para pejabat. Setelah Rasulullah, artinya setelah Rasulullah wafat, dari zaman dulu sampai kiamat nanti, para pejabatnya yang memimpin dengan kedaliman,
dengan kecurangan. Mereka akan dimasukkan ke neraka sebelum hisab ditegakkan. Yang kedua, wal arabu bil usbiyah, yang akan masuk ke neraka sebelum hisab yang kedua orang Arab. Berarti kita tidak termasuk, bukan orang Arab. Apa kesalahan mereka? Bil usbiyah, sebab kebanggaan terhadap nasab mereka, sebab kebanggaan terhadap bangsa mereka. Jadi orang Arab menganggap bangsa mereka adalah bangsa yang hebat. Nah, jadi dengan sebab kebanggaan terhadap bangsa, maka mereka akan masuk neraka. Artinya itu sebuah dosa, karena menimbulkan ujub, menimbulkan takabur, sombong dalam bahasa Indonesia. Kita orang Aceh juga pernah terjadi kebanggaan seperti itu, sehingga ada kata-kata, nah, urang bangsa Aceh, bangsa terlebih atu herung dunia. Artinya seolah-olah kitalah yang paling hebat, orang lain tidak. Nah, itu bisa mengakibatkan masuknya kita ke dalam neraka sebelum dihisab. Yang ketiga, waddahakini bil kibr. Dahakin, kalau kita lihat dalam kamus para jamaah, kepala distrik atau kepala desa. Pak Kuci katanya. Dahakin, kepala distrik berarti camat, ya. Di Papua kan distrik istilahnya, nyatanya ini camat, kecamatan. Nah, para kepala desa, para camat yang masuk ke neraka sebelum dihisab dengan sebab dosa apa? Kibir, yaitu sombong. Banyak yang sudah jadi kepala desa lalu sombong. Awai roji anak sombong. Wate nak pilih di masyarakat, wate kalau pilih nyanggot muturi dengan masyarakat. Banjut ke gusi ka sombong. Nah, akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Yang keempat, at-tujjaru bil khiyanah, para pedagang. Nah, dengan apa mereka masuk ke neraka sebelum dihisab? Dengan sebab dosa, yaitu khianat, berkhianat dalam perdagangan. Mungkin kalau dalam ukuran sukatan, menyukat dengan berkhianat. Dalam menimbang dengan berkhianat. Dalam kualitas barang, berkhianat. Nah, mereka para pedagang akan masuk neraka sebelum dihisab dengan sebab dosa khianat, kata Rasulullah. Yang selanjutnya, kelima, ahlur rustaq bil juhalah, yang akan masuk neraka sebelum dihisab yang kelima, ahlur rustaq, yaitu para penduduk desa. Bukan penduduk kota, para penduduk desa. Tadi kepala desa, sekarang penduduk desa. Masyarakat yang mendiami desa, mereka akan masuk neraka bil juhalah, dengan sebab dosa bodoh. Orang desa terlalu sibuk ke kebun, terlalu sibuk ke sawah, sehingga tidak sempat belajar, terutama belajar ilmu agama. Cina jak abak masjid desa ni, panena but lagi batanya ini. Ana di desa. Masjid kadang maet dicak. Nyona semayang maghrib segai lain dan. Nah, ini salah satu bentuk dosanya penduduk desa yang akan membawa mereka nanti masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Nah, yang keenam, ahlul ilmi bil hasadi, sesuai dengan bab ini. Yang keenam yang akan masuk ke neraka sebelum dihisab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, yang pandai, para ulama, dengan sebab bersifat hasad. Jadi dosa orang-orang pandai yang akan membuat mereka masuk neraka sebelum dihisab adalah hasad, dengki. Apa itu dengki? Yaitu adanya keinginan dalam hati agar nikmat yang Allah berikan pada orang lain hilang, beralih kepada kita. Itulah dengki. Tak perlu katanya nikmat yang diberi Allah bagop bergadah, berjiweh jiwa kena bagdanya. Nyan gekendeng dengki. Tapi kalau tidak mengharapkan hilang nikmat pada orang lain,
cuma dia mau juga memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, itu bukan dengki. Jadi dengki perle bagop begadah begena kegedanyo nyan dengki. Jadi banyak ahlul ilmi yang memiliki sifat demikian. Nyo perde dengku semua bet nyan perle berjadwal gop begok nyan. Jadual temu put gop begok nyan. Perde dengku dakwah perle jadwal dakwah gop begok nyan. Gop bek ruh lempah begop nyan tapi dakwah. Nyan adalah sifat dengki yang akan membawa masuk ke neraka sebelum dihisab. Ditafsir oleh Al-Faqih Abu Lais hadis ini, ahlul ilmi bil hasad ya'nil ulama'ul ladzina yatlubud dunya wa yahsudu ba'duhum ba'da, yaitu para ulama yang mencari kehidupan dunia. Para ulama yang mencari kehidupan dunia, yang dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali mengistilahkan dengan ulama ussu, ulama yang jahat, yang lebih ditakuti oleh Rasulullah terhadap kita daripada Dajjal, kata Rasulullah. Lebih berbahaya daripada Dajjal. Mereka yahsudu ba'duhum ba'dah, menghasad, mendengki sebahagian mereka itu akan sebahagian yang lain. Jadi ulama-ulama yang bersifat jahat, yang mencari kehidupan dunia, sesama mereka saling mendengki. Tidak ada kebaikan. Walaupun di saat bertemu duduk minum kopi bersama, tapi di dalam hati itu ada kedengkian, akan masuk neraka sebelum dihisab. Maka kata Abu Lais, fayambaghi lil alimi ayyata'allamal ilma liyatluba bihil akhirah. Maka kalau seperti itu, sebagusnya, sepantasnya atau sebaiknya bagi orang alim bahwa menuntut ia akan ilmu untuk mencari dengan ilmu tersebut kehidupan akhirat. Jadi supaya kita tidak termasuk orang yang masuk neraka dengan sifat hasad, kita orang yang berilmu, pasang niat dalam mencari ilmu bahwa ilmu yang kita cari itu untuk kehidupan akhirat, untuk kemanfaatan di negeri akhirat, bukan di negeri dunia. Terserah Allah mau berikan kita bahagia di dunia, itu tidak apa-apa. Tapi yang kita cari bukan dunia, akhirat. Liyatluba bihil akhirah, untuk mencari kehidupan akhirat dengan ilmu tersebut. Berarti yang kita fokuskan dari ilmu adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Fa idza kanal alimu yatlubu bi ilmihil akhirah fa innahu la yahsudu ahadan wa la yahsuduhu ahad. Apabila orang alim mencari dengan ilmunya akhirat, maka dia tidak akan hasad kepada siapapun dan dia tidak akan dihasad oleh siapapun. Jadi kalau orang alim memasang niat dalam mencari ilmu adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, maka dalam hatinya tidak akan ada sifat hasad, sifat dengki. Jadi tidak benci kepada orang lain, karena orang lain misalnya lebih dihormati dari dia, lebih disegani dari dia, lebih banyak jadwal mengajarnya, lebih banyak jadwal ceramahnya. Tidak ada kebencian kalau mencari akhirat. Dan tidak ada juga orang lain satupun yang akan dengki kepada dia. Artinya kalau bersih niat kita, orang pun bersih kepada kita. Tapi kalau jahat niat kita, orang pun jahat kepada kita. Wa idza ta'allama li talbid dunya fa innahu yahsudu. Tetapi apabila ia menuntut ilmu untuk mencari dunia, maka sesungguhnya dia bersifat hasad. Menyota minta ilmu untuk dunia, nyan pasti na hasad lah mati.
Tak minta ilmu untuk punai, untuk merumpok gereja. Yang hasad. Hasad bak merumpok, bak minta gereja. Hasad wa tena gereja, kahana jabatan, kahasad guru yang na jabatan, ki banjara bui perut ji, bui peek dan nyok. Menan. Kalau mencari ilmu untuk dunia. Kama qala Allah Ta'ala an ulama Yahudi, ini persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala terhadap sifat para ulama orang Yahudi. Allah mengatakan ulama Yahudi itu dengan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Allah dalam surah An-Nisa ayat 54. Atau kata Allah, apakah mereka hasad kepada manusia terhadap apa yang telah Allah datangkan kepada mereka itu daripada karunia-Nya? Yakni annal yahuda kanu yahsuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Maksud di sini yaitu para ulama Yahudi, mereka hasad terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi mereka memiliki rasa dengki kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dan sahabatnya diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan yang didengki oleh Yahudi kepada Rasulullah yaitu kenikmatan nubuah. Mereka benci. Kenapa nubuah diberikan kepada orang Arab, bukan kepada orang Bani Israel? Nubuah yang dinanti-nanti, nubuah yang terakhir, penutup dari segala kenabian, ternyata diberikan oleh Allah kepada bangsa Arab, bukan kepada bangsa Israel. Maka ulama-ulama Bani Israel itu dengki kepada Rasulullah karena yang mendapatkan nikmat yang besar nubuah adalah bukan orang dari kalangan mereka. Jadi bersifat dengki mereka, kata Rasulullah. Fakanu yaqulun, maka mereka berkata, lau kana huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syaghalahu dzalika an kasratin nisa. Sebagai bentuk kedengkian, mereka memprovokasi orang dengan mengatakan, kalau benar Muhammad itu adalah Rasulullah, sungguh dia akan tersibuk dari jauh daripada memperbanyak istri. Seandainya Muhammad itu Rasulullah, sungguh dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan risalah, tidak memperbanyak istri. Nyan tuduhan. Berarti dihasut orang supaya benci kepada Rasulullah karena Rasulullah menganut poligami. Tanya kena lagi yang tak dengki ke gop, tak hasut gop karena dengkunya kagum kawin dua boh. Anak canli dengkunya. Panena. Kemenjak je ke dengku ban ke belah motong ni pupu rumah ke kala. Pejabat pilih nyan. Baru je ke pejabat ngin ka pupu rumah ke kala. Ya. Yang pandai demong peremong ke rakyat. Aduh idamah perumah yang nak. Ya, hansip leput idamah sabot. Itulah bentuk kedengkian. Orang Yahudi seperti itu juga menghasut Rasulullah sebab Rasulullah memiliki banyak istri. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli, yakni nubuwah wa kasratin nisa. Jadi disimpulkan bahwa firman Allah di sini yang tadi kita baca maknanya orang Yahudi hasad kepada Rasulullah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang berupa nubuwah, kenabian, wa kasratin nisa, dan banyaknya istri. Bengeh hewa Yahudi leutat perumah Muhammad. Qala ba'dul hukamak, sebahagian ahli hikmah berkata, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap sifat hasud. Fa innal hasada awwalu dzambin asallahu bihi fis sama wa awwalu dzambin asallahu bihi fil ardh. Karena sesungguhnya hasad adalah dosa yang pertama sekali, ya, awwalu dzambin, dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk untuk bermaksiat kepada Allah di langit.
Siapa? Yakni iblis. Ketika dia hasad kepada Nabiullah Adam. Iblis bermaksiat kepada Allah dengan dosa apa? Dengan dosa hasad kepada Adam. Dikala Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu yang banyak, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Allah ajarkan kepada Adam nama semuanya. Semua Nabi Adam tahu nama apa saja, beliau tahu, tidak ada yang tersembunyi karena diajarkan oleh Allah. Karena kelebihan itu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman bagi para malaikat, usjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Karena kelebihan, yaitu Nabi Adam punya ilmu yang dapat mengetahui semua nama. Tapi iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia hasad ke Adam. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, makhluk yang terpandai saat itu adalah iblis. Jadi ulamanya makhluk sebelum Adam adalah iblis. Dalam satu riwayat, iblis itu sudah menjadi guru Nabi para malaikat selama 70.000 tahun. Namanya sebelum dikutuk oleh Allah bukan iblis, Azazil namanya. Azazil itu sudah menjadi gurunya para malaikat selama 70.000 tahun. Ada riwayat 40.000 tahun. Artinya makhluk yang paling cerdas, lebih cerdas daripada malaikat, mengajarkan malaikat. Sehingga di saat muncul orang baru, makhluk baru yang cerdas, dia hasad. Ya kalau kayak perti dengku tidak begah mana. Dengku tuha ka cerdas dah kau nyan. Bantroh dengku muda ni ro bang goi dayah kalau beh carong lom. Kai cah dong dengku tuha kai koh chandro ku nyo. Nyo karu ku ji thang jadwal dong nyan. Nyan ke bentuk dosa yang pertama, hasad, yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah di langit. Dan dosa yang pertama, ya, awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fil ard, di hasad itu juga dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk bermaksiat kepada Allah di bumi, yaitu ketika Qabil anak Adam membunuh saudaranya yang bernama Habil. Itu dosa yang pertama di permukaan bumi. Qabil lahir berbarengan dengan Iklimah, sedangkan Habil lahir berbarengan dengan Labuda. Karena anak Nabiullah Adam selalu lahir kembar berpasang-pasangan. Ada riwayat sampai 100 kelahiran, 100 pasang. Ada juga 99, yang satu yaitu Nabi Sith tidak punya pasangan. Ada riwayat seperti itu, terserah. Nah, jadi syariat Nabi Adam dulu tidak boleh kawin dengan yang sekelahiran, harus kawin silang. Maka Qabil lahir berbarengan dengan Iklimah. Seharusnya menurut syariat Nabi Adam tidak boleh Qabil kawin dengan Iklimah. Dia harus kawin dengan yang lahir setelahnya. Setelahnya lahirlah Habil dan Labuda. Jadi seharusnya Qabil kawin dengan Labuda, Iklimah kawin dengan Habil. Tapi di saat Nabi Ayullah Adam memutuskan demikian, Qabil tidak terima. Karena Iklimah orangnya cantik jelita, sedangkan Labuda orangnya hitam jelek lagi. Nah, jadi dia tidak terima. Dia menuntut agar dikawinkan dengan Iklimah. Nabiullah Adam tidak setuju. Tapi karena begitu keras tuntutan dari Qabil, maka pada akhirnya Nabiullah Adam menyerahkannya kepada Allah agar Allah yang menentukan. Lalu Allah mengatakan kepada Adam agar dua putranya, Qabil dan Habil itu berkurban untuk Allah. Siapapun kurbannya yang diterima, maka dialah yang berhak kawin dengan Iklimah. Dan ini adalah pengorbanan pertama makhluk yang namanya manusia, kurban yang pertama.
Tetapi kurban di saat itu para jemaah sesuai dengan usaha masing-masing. Kabil orang yang suka bercocok tanam, maka kurbannya adalah hasil pertanian. Sedangkan Habil orang yang suka beternak, maka kurbannya adalah binatang ternak. Maka mereka bawa hasil usaha mereka masing-masing. Tanda diterimanya kurban pada saat itu, yaitu siapapun yang kurbannya disambar oleh api dari langit, itulah yang diterima. Dan itulah yang berhak kawin dengan Iklimah. Ternyata setelah mereka meletakkan kurbannya masing-masing di tempat yang diperintahkan, yang disambar oleh api dari langit adalah kurbannya Habil. Sesuai berarti dengan syariat masa Nabi Adam waktu itu. Yang berhak kawin dengan Iklimah menurut Allah juga Habil, bukankah Kabil. Tapi Kabil tetap tidak menerima. Dia dengki kepada Habil yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu diterimanya ibadah kurbannya Habil, tidak diterima ibadah kurbannya Kabil. Nah, di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Nah, bacalah terhadap mereka itu cerita dua orang anak Adam dengan hak, kata Allah. Idza qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan kurban, ketika mereka berdua mempersembahkan kurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurban salah satunya, tapi tidak diterima dari salah satu yang lain, yaitu Allah terima dari Habil, tidak diterima dari Kabil. Qala, yang tidak diterima kurbannya yaitu Kabil berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Jadi Kabil mengancam Habil untuk dibunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya yang bertakwa adalah Habil. Jadi ancaman la aqtulanna ini benar-benar dilaksanakan oleh Kabil, sehingga terjadilah pembunuhan pertama sekali di dunia, yaitu terbunuhnya Habil. Itulah dosa yang pertama, karena dengki. Dosa di langit pertama sekali karena dengki atau hasad dalam bahasa Arab. Dosa pertama sekali di dunia juga karena dengki. Dalam bahasa Arab disebut hasad. 1 menit lagi. Ya, mudah-mudahan para jemaah no kajian getanyo bak malamnya terhindar getanyo daripada sifat dengki, sifat yang sangat berbahaya. Tapi saya jelaskan bahwa para jemaah umumnya menurut hadis-hadis Rasulullah, sifat dengki ini banyak dimiliki oleh orang alim, bukan orang bodoh. Orang bodoh sering selamat daripada sifat dengki. Yang banyak sifat dengki dari orang alim, orang-orang cerdas, urung jarang. Jadi yang merasa cerong, hati-hati, Anda bisa dirasuki oleh sifat dengki. Karena na cerong di urung lain, bungeh di urung lain, maka hati-hati. Ya. Datuk pengajian dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.